KPK mengumumkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarit atau Profesor Edi sebagai tersangka dugaan suap gratifikasi. KPK terapkan pasal berlapis, yakni tindak pidana suap dan gratifikasi. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarit menjadi tersangka. Hola netizen yang tercinta, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarit atau Edi Hyarit sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Dia menyebut surat penetapan sudah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Ada 4 orang tersangka termasuk Edi Hyarit. Alex mengatakan 4 tersangka yang sudah ditetapkan antara lain 3 orang penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret lalu. Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyarit, Yogi Ari Rukmana, dan Yosi Andika Mulyasi. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT Citra Lampia Mandiri. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Yang terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan setelah melakukan gelar perkara dan menyelesaikan proses penyelidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Update kasus Jessica Wongso, seakan-akan kasus ini tenggelam dan stagnan ya. Tapi kalian lihat berita ini sebentar. Prof Edi ini menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Apakah berita ini hoax? Enggak ya, karena ini dari CNN Indonesia yang sudah terpercaya banget. Untuk lebih lengkapnya kalian baca sendiri di CNN Indonesia nih, ada beritanya nih. Apakah ini cara semesta membela Jessica? Komen di bawah. Udah jadi tersangka bang, ini berita CNN, ketik aja nama dia keluar semua bang. Oke, kita coba cari tahu di Google tentang nama dia. Oke, jadi gue ketik namanya Edi Hyarit itu di Google dan gue klik yang news, ini semua keluar nih. Yang pertama nih dari CNN Indonesia, KPK tetapkan Wamenkumham Edi Hyarit sebagai tersangka gratifikasi. Nih, Wakil Ketua KPK-nya Alexander Marwata mengatakan Wamenkumham Bapak Edward Omar Syarif Hyarit atau Edi Hyarit ya. Mohon maaf Pak, nggak saya panggil Prof lagi, Bapak udah tersangka. Walaupun Bapak guru besar salah satu kampus terkemuka di Indonesia, mohon maaf banget nih. Udah nyangkut-nyangkut korupsi mah, nggak bisa. Kata Pak Alex, itu ada 4 ya guys tersangkanya. Selain yang terhormat Bapak Edi, ada 4 orang lain gitu ya. Jadi yang 2 itu memang penerima, yang 1 orang itu adalah pemberi suapnya gitu dari si perusahaan yang nyuap. Jadi pemberian uang itu diduga untuk melalui perantara asistennya Bapak Edi, gitu ya, Bapak Edi Hyarit. Sebut saja si Yar dan Yam. Itu mereka tuh adalah asistennya Bapak Edi ini gitu ya, yang nerima si duitnya. Terus Pak Sugeng juga ngeduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kemenkumham. Gila ya instansi, dan dia tuh Wamenkumham, bisa-bisanya gitu ya. Nggak tahu deh, semoga kasus ini diadili dengan seadil-adilnya sebagaimana kasus-kasus yang Bapak Edi ini datengin, yang dia sebagai saksi ahli di mana-mana tuh kan. Kayaknya udah diadili dengan seadil-adilnya gitu ya. Dari sini kita belajar sama-sama ya guys. Orang yang ngerti hukum, orang yang paham betul tentang hukum, orang yang ahli atau expert dalam hukum, itu belum tentu taat sama hukum. Gue agak trust issue jadinya oleh orang-orang yang expert di luar sana, tapi nggak boleh stereotip. Mungkin ini memang oknum-oknum seperti ini aja yang bikin kita jadi sanksi gitu ya, untuk mempercayai orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya wewenang gitu. Semoga kasus ini diadili dengan seadil-adilnya. Seperti bagaimana kasus-kasus dia yang dia datangnya sebagai saksi ahli, itu juga kan menurut beliau sudah dihakimi dan diadili dengan seadil-adilnya. So, selamat Pak Edi. KPK benarkan Wamenkumham Edi Hyarit atau yang biasa kita kenal dengan Profesor
Profesor Edi jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Siapa di sini yang suka banget dengar berita hari ini? Ayo ngaku, kalian pasti happy banget kan dengar berita ini? Karena apa? Apa hubungannya sama kasusnya Jessica? Menurut kalian ada nggak ini hubungannya sama kasusnya Jessica? Kalau yang sekarang sih mungkin nggak ada, tapi orangnya masih sama nih guys. Kira-kira di kasusnya Jessica dia disuap juga nggak ya? Kalau kata Wira, ini Tuhan sedang bekerja. Dan banyak juga yang bilang ini adalah karma dari Jessica, karma karena kasusnya Jessica, karma karena bla bla bla, banyak lah ya. Pasti banyak yang suka dengan berita ini. Sesuatu itu kalau ditutup-tutupin semuanya juga pasti akan terbongkar, lama-lama juga akan terbongkar. Tuhan gak tidur ya guys. Kita tunggu tanggal mainnya. Oh ya, di film Ice Cold, tahu kan dia ngomong apa aja tentang Celtic? Banyaklah yang bapak ini tuh agak gimana gitu ngomongnya. Jujur aku kesel. Banyaklah yang aku kesel dengan Profesor Edi ini, dengan omongan-omongan dia di podcast yang mau bikin Jessica banget. Aku sebenarnya nggak terima banget. Dan satu lagi yang paling parah, dia menfitnah kalau 3 hari sebelum kejadian Mirna meninggal, Jessica itu udah datang duluan ke Cafe Olivier dan kata dia itu ada CCTV-nya. Tapi beberapa minggu setelahnya dia konfirmasi lagi bahwa itu tidak benar. Berarti dia yang awal dia ngomong kayak gitu itu omongan dari mana? Berarti dia mengarang dong, nggak ada bukti, tiba-tiba dia menuduh Jessica yang 3 hari sebelumnya udah ke situ dulu. Ngadi-ngadi banget gak sih? Ya udahlah, pokoknya hari ini seneng banget karena ada berita ini, titik. Bye. Beberapa saat yang lalu, seorang teman mengirimkan kepada saya berita bahwa Profesor Edi telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi. Saya terus terang itu merasa kaget. Walaupun selama ini ada banyak isu yang mengatakan bahwa Edi akan ditetapkan jadi tersangka setelah dilakukan klarifikasi beberapa waktu yang lalu dan beredar isu bahwa sebentar lagi akan ditetapkan jadi tersangka. Nah, dengan saya mendapat berita itu, saya browsing dan saya menemukan berita di atas itu. Dan beberapa di YouTube juga dimuat itu berita tentang penetapan Edi sebagai tersangka. Terus terang saya sungguh-sungguh kaget karena saya tidak menduga kalau orang semacam Edi yang adalah seorang pendidik dan selama ini salah seorang penulis buku hukum pidana yang menurut saya sangat bagus sebagai orang yang baru belajar hukum pidana, tidak percaya sebetulnya. Tapi itulah kenyataan, itulah fakta. Sehingga dengan ditetapkan menjadi tersangka, sudah tentu Profesor Edi ke depan ini akan bergumul dan akan menghadapi pemeriksaan selanjutnya untuk membuktikan bahwa dia menegakkan hukum. Kalau dia misalnya benar terlibat, maka seperti yang pernah dikatakannya pada ceramah-ceramahnya, seseorang yang melakukan kejahatan harus melakukan kejahatan secara bertanggung jawab, tidak separuh-separuh. Pada waktu ceramah-ceramahnya dia katakan seorang koruptor misalnya hanya mau korupsi tetapi tidak mau bertanggung jawab, minta dibebaskan atau minta dikurangi hukuman. Nah, dengan peristiwa ini, jika nanti terbukti bahwa Profesor Edi terlibat, maka tentu dia harus melaksanakan apa yang sudah menjadi sikap keilmuannya, bahwa dia harus bertanggung jawab, tidak akan mengemis-ngemis untuk pengurangan hukuman, tetapi dia melaksanakan hukuman, kalau perlu hukuman maksimal. Hal kedua, dengan ditetapkannya Profesor Edi menjadi tersangka, saya jadi teringat keterangan-keterangannya yang dia berikan pada waktu menjadi ahli pada pengadilan Jessica, dan terutama pada waktu diwawancara oleh berbagai stasiun TV pada waktu-waktu yang lalu. Salah satu yang sangat terkesan bagi saya dan membuat saya kaget adalah pernyataannya yang mengatakan bahwa direct evidence itu hanya salah satu dari 7 alat bukti dan itu tidak perlu. Saya kaget oleh karena hukum acara pidana di dalam pasal 184 itu tidak 7 alat bukti, itu hanya 5. Lalu dia katakan pada waktu itu direct evidence itu hanya satu dari 7. Jadi kalaupun itu benar, ya hanya 1/7. Nah, orang hukum, saya pikir mungkin juga karena keterbatasan pengetahuan saya, tidak ada istilah 1/7, 2/7, atau di dalam KUHP itu ada 5 alat bukti, lalu kalau hanya 1/5, lalu kalau 2/5, sama sekali nggak ada itu. Yang ditekankan di situ adalah setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Kita baca misalnya di dalam pasal 183 KUHP, dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, di dalam pasal 183 itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan dari 2 alat bukti itu hakim yakin. Jadi bukan dibalik,
hakim yakin dulu, lalu dicari-cari bukti yang mendukung keyakinan hakim. Nah, bagi saya penjelasan Edi itu menyesatkan orang yang sudah belajar hukum, apalagi yang baru belajar hukum, lalu mengatakan di mana itu ditemukan, karena di dalam KUHP sendiri yang sudah diterapkan dan selalu menjadi pedoman para hakim ya pada waktu mengadili perkara, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, semoga dengan dijadikannya tersangka Profesor Edi akan menunjukkan kepada publik bahwa direct evidensi itu tidak perlu. Jadi nanti kalau di dalam proses pengadilan, Profesor Edi juga konsisten bahwa sekalipun tidak ada bukti, lalu misalnya hakim mengatakan bahwa Profesor Edi sebagai pelaku terlibat, tidak boleh keberatan. Itu sikap keilmuan yang dianut oleh Profesor Edi. Kalau hakim misalnya mengatakan sudah cukup, ya, saya yakin bahwa Profesor Edi melakukan gratifikasi, dan itu berarti Profesor Edi tidak perlu keberatan, tidak perlu melakukan pembelaan, karena memang itu sikap keilmuan yang dianut oleh Profesor Edi sendiri. Walaupun kalau kita ukur dari KUHP itu salah, tetapi sebagai seorang ahli, doktrin yang dikemukakan oleh Profesor Edi itu juga berlaku, dan marilah kita akui itu berlaku dulu pada dirinya sendiri sebelum diberlakukan pada masyarakat umum. Begitu ya.